Mengisi kampanye dialogis di Kabupaten Karangasem, pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Bali Wayan Koster dan Cok Oke Arta Ardana Sukawati atau yang lebih dikenal dengan KBS Aceh menyempatkan diri meninjau pengrajin bambu di Banjar Dinas Lusuh Kangin, Desa Peringsari, Kecamatan Selat Karangasem. Kedatangan paslon nomor urut 1 ini untuk melihat dari dekat sekaligus menyerap aspirasi terkait persoalan yang dihadapi pengrajin. Saat meninjau langsung ke pengrajin bambu di Banjar Dinas Lusuh Kangin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali Wayan Koster dan Cok Oke Arta Ardana Sukawati KBS Aceh langsung berdialog dengan para penganyam bambu yang mayoritas ibu rumah tangga. Kepada KBS Aceh, salah seorang pengrajin Nyoman Darmi menerangkan proses pembuatan kerajinan bambu ini mulai dari pengambilan bahan bambu hingga proses penganyaman dan pemasaran produk. Darmi juga menjelaskan faktor pemodalan dan pendampingan menjadi kendalanya pengrajin bambu di Banjar Dinas Lusuh Kangin ini. Kepada KBS Aceh, jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Bali, Darmi berharap ada terobosan kebijakan dari pemerintah agar pendapatan pengrajin bambu bisa meningkat. Yang sepengerau Pak Wayan Koster yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan beliau. Nah, mudah-mudahan harapan renggala puniki sampun presiden yang galak ngerauhin masyarakat yang memiliki. Tapi tidak reng Pak Ayan puniki mangga mersidayang puniki ngelantur ke Pulau Sebutar mangga mersidayang sani makin mencalonkan menjadi wakil menjadi gubernur dan menjadi gubernur untuk selanjutnya. Sapun itu harapan Tidiang. Mudah-mudahan taman Tidiang selaku masyarakat ini saya macam mendukung puniki Pak Koster. Mudah-mudahan Pak Koster puniki Mersidayang menjadi gubernur Mersidayang macam memimpin masyarakat Bali seluruh. Calon gubernur Wayan Koster didampingi Cok Aceh mengatakan kedatangannya ini untuk melihat secara langsung kerajinan kerakyatan ini. Apa yang menjadi kendala pengrajin seperti permodalan? Menurut Cagup nomor urut 1 ini, negara harus hadir untuk membantu pengrajin seperti ini, meningkatkan produksinya, membantu permodalannya dan juga pemasarannya. Jika dipercaya menjadi gubernur Bali bersama Cok Aceh, sektor real seperti ini menjadi prioritasnya sebagai bagian dari visi KBS Aceh, Nangun Satkerti Loka Bali, dengan menata pembangunan Bali lewat pola pembangunan semesta berencana. Kebetulan di Karangasem ada anak-anak dari bangun. Saya belum mengetahui secara detail, secara nyata apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di dalam berkaitan dengan kerajinan yang dihasilkan ini. Pertama bahan baku, bambu, kedua permodalan, yang ketiga itu adalah ongkos masyarakat atau orang yang mengerjakan kerajinannya, dan yang berikut adalah penjualan pemasaran. Menurut saya satu bentuk konkret negara harus hadir. Negara itu dalam pengertian pemerintah daerah harus hadir dan memecahkan masalah real seperti ini, dan menurut saya ini bukan hal yang susah, sangat mudah. Dan saya pastikan ke depan ini kita akan tangani secara baik, lembagaannya, bantuannya dari APBD, kemudian juga sekarang kan ongkosnya satu hari kerja 60.000, sehari bekerja 60.000, menurut saya terlalu kecil. Seharusnya dia bisa kita pikirkan ya 75 sampai 100.000 per orang sehari. Nah, itu benar. Salah satu produk pengrajin bambu ini adalah bedek. Menurut Cawagup Cok Aceh, produk bedek yang dihasilkan ini harus memiliki branding sendiri, misalnya bedek Karangasem. Toko Puri Ubud ini memiliki ide terobosan agar nantinya pemerintah membuat regulasi yang memberikan insentif kepada hotel yang mau memakai produk-produk kerajinan Bali seperti hasil-hasil dari kerajinan bambu ini. Humas PDI Perjuangan melapor.